Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mama. Penghasilan membawa berkah. Iya. Penghasilan membawa berkah. Ada sengsara membawa nikmat, ini penghasilan membawa berkah. Wah. Yang namanya berkah. Berkah, Mas. Ziyadatul khair. Ya. Bertambah kebaikannya. Masya Allah. Baik, kan? Jadi kalau kita nyari rezeki bukan jumlahnya yang banyak. Iya. Tapi keberkahannya yang banyak. Betul. Walaupun jumlahnya banyak, kalau nggak berkah mau sedikit, mau banyak, kalau nggak berkah kesempitan, kurang mulu. Ayat tadi baru cerita kan? Iya benar, Mas. Gajinya udah gede, kurang mulu. Masya. Kita lihat tuh di YouTube. Sebulan berapa? 65 juta gajinya. Semakin gede penghasilan, semakin gede juga pengeluaran, Mas. Iya. Dia angguran mencuri di tempat dia kerja kan? Astagfirullah. Masya Allah. Kenapa? Karena nggak berkah. Jadi yang dicari keberkahan rezeki bukan jumlahnya yang banyak. Makanya kalau kita punya rezeki, ya Allah jadikan kami mensyukuri rezeki yang kau berikan kepada kami. Bersyukur dengan apa yang kau berikan kepada kita. Dengan cara bagaimana? Namanya rezeki kan diikhtiarkan. Ya. Dicari, dikejar di mana tempat kerja. Jangan begini, karena begini, ada dua pendapat manusia. Manusia yang pertama dia berpikiran, rezeki yang saya peroleh semuanya karena kerja keras saya. Saya capek, saya bekerja karena saya adalah hoki saya. Karena saya pintar, saya cerdas, inilah rezeki saya. Orang yang berpikiran seperti ini, sering sekali dia punya perasaan takut rezekinya habis. Iya. Kenapa? Karena dia hasil dia berbeda. Dan dia akan berhitungan, nggak bakal sedekah. Iya, dia merasa capek saya. Yang kedua, ada manusia yang berpikiran, rezeki yang dalam genggaman saya itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya lahir, ada yang bawa rumah nggak? Nggak ada. Ada yang pakai celana Hawaii nggak? Nggak ada. Ada yang pakai kudungan nggak lahir? Nggak ada. Nggak ada, telanjang bulat. Iya. Pakai baju coklat, wih kayak pramuka. Ungu. Pramuka. Punya rumah, punya mobil, punya suami. Mati dibawa nggak? Enggak. Nah, orang yang kedua dia berpikiran, rezeki yang dalam genggaman saya hakikatnya milik Allah. Cuma dititipkan kepada saya, diamanatkan kepada saya. Orang yang berpikiran seperti ini berarti dia sangat tahu mana milik saya. Ketika saya diberikan amanat titipan oleh Allah, dipakai di jalan yang Allah ridho atau enggak. Makanya orang yang kedua yang berpikiran rezeki titipan dari Allah, amanat dari Allah, dia dengan mudahnya berbagi. Dengan mudahnya bersedekah. Karena dia berpikir karena ini milik Allah, dibagikan dia Allah dengan ridhonya Allah, maka Allah akan menggantinya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan keberkahan kepada kita. Ini ayat yang paling populer. Anak kecil juga pada hafal. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Diumpamakan orang yang sedekah niatnya hanya karena Allah, mengharapkan ridho Allah. Ibarat orang menanam satu butir, tumbuh satu pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir. Dan lebih banyak lagi itu. Bisa dibuktikan oleh Anda. Makin banyak bersedekah, bukan makin habis kekayaan kita, tapi makin melimpah ruah. Masya Allah. Bahkan, jadilah kita orang takwa. Ya. Orang yang pola berpikirnya yang kedua, rezeki milik Allah. Titipan dari Allah, amanat dari Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Semua masalah yang berat akan terurai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita punya masalah berat banget. Rasanya tidak akan teratasi. Rasanya berat, beban, ya Allah. Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah saat ini enjoy. Iya. Selesai masalah kita. Betul nggak Bu? Allah menjanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, yang kelas 2, yang meyakini rezeki milik Allah, dititipkan sama kita, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Nah kok bisa ya? Nggak nyangka. Nah kok bisa ya? Nah kok bisa? Itu janji Allah.
bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya tanamkan ketakwaan, tingkatkan ketakwaan semua. Jangankan yang kita minta, yang tidak diminta pun diberikan oleh Allah kepada kita. Iya. Rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Rasul mengatakan, orang yang ketika hidup di alam dunia, mereka mencari keridhaan Allah, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka orang tadi dunia mengejar dia. Tapi berbeda, orang yang sengaja mengejar-ngejar dunia, itu dijauhkan oleh Allah dari dunia. Dari dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilahi ba'malun fiha wa hum fiha la yubhasun. Hud 15. Siapa yang hidup di alam dunia, mereka mencari dunia, mencari perhiasan dunia, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, ketenaran, itu yang mereka cari. Akan aku berikan semuanya dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan, kata Allah. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Apa yang mereka usahakan di alam dunia semuanya sia-sia, tidak berguna. Kenapa? Niatnya hanya dunia. Kayak tadi. Niatnya buat numpuk harta. Numpuk harta. Bukan buat nolongin orang. Iya. Diancam oleh Allah, dibenci oleh Allah. Orang diancam oleh Allah, dibenci oleh Allah. Tempatnya neraka jahanam. Makanya yuk kita luruskan niat kita. Biar apa yang kita peroleh penghasilan kita menjadi penghasilan yang barokah. Nambah kebaikan. Bukankah itu yang kita harapkan? Iya. Iya. Jangan salah niat. Ya, jadi memang kualitas lebih baik daripada kuantitas sebenarnya, Pak. Betul. Ya, kalau cuma banyak tapi nggak ada Keberkahan buat berkahannya, apa? Kayak tadi gaji gede. Gaji gede. Ngolos aja habis. Lewat Nggak jadi aja. apa-apa. Buat apa gitu ya, Pak. Makanya sedikit ataupun banyak minta yang berkah. Yang berkah ya. Maka lapang dada kita, alhamdulillah masih punya rezeki. Alhamdulillah. Orang lain mah dengan gara-garanya corona di PHK. Iya. Aduh, hilang kerjaan. Itu yang harus ada. Ada orang yang ngeluh capek kerja. Ada orang yang lebih ngeluh lagi ngeluh capek cari kerja. Cari Memang kan. kerja. Bayangin ada yang kayak gitu kan, Mah. Heeh. Iya. Kita udah dapat kerjaan masih ngeluh capek kerja. Tapi sementara ada orang yang capek cari kerja belum dapat gitu ya, Pak. Betul, makanya sekarang yang namanya kerja. Iya, Ma. Saran Mama. Daripada kita nyari kerjaan, lebih baik ciptakan pekerjaan sendiri. Masya. Betul ya, Pak. Nyari kerjaan, Mama pernah lihat di jalan. Sampai Ma. ada orang pakai karton yang digantung di lehernya. Mencari pekerjaan. Jadi Bang Sam kalau ngomong udah capek. kali dia. Iya, mungkin. Saking lelahnya dia. Itu benar. yang Bedu bilang. Iya. Capek nyari Cari pekerjaan. kerjaan. Lebih baik menciptakan pekerjaan. Oh. Ciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari lapangan pekerjaan. Biar nggak Baik. lelah. Ya, kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan lagi ya, Mbak ya. Ibu-ibu yang ada di studio mau nanya sama Mama ya? Nah, oke, tunggu dulu ya. Kalau yang mau nanya sama Mama bisa banget, tapi setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan kemana-mana, di sini aja, di rumah Mama Dede.